Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada kelas kalkulus. Kali ini kita masih membahas tentang materi turunan. Jadi materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah turunan fungsi trigonometri, kemudian aturan rantai, turunan tingkat tinggi, derivatif fungsi implisit, dan diferensial. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, ini adalah sifat dari turunan fungsi trigonometri. Jadi jika kita punya fungsi y sama dengan sin x, maka turunannya adalah yaitu turunan y itu atau y aksen sama dengan cos x. Jika kita punya fungsi y sama cos x, maka turunannya adalah negatif sin x dan seterusnya. Sebagai catatan, diingat kembali bahwa secant x itu sama dengan 1 per cos x dan cosecant x sama dengan 1 per sin x. Contoh, kita punya fungsi y sama dengan 2 sin x plus 3 cos x. Nah, kita diminta untuk mencari turunan dari fungsi ini. Maka turunannya adalah, tadi kita menggunakan aturan penjumlahan ya, aturan penjumlahan, berarti kita turunkan 2 sin x, kemudian kita turunkan 3 cos x. Turunan dari 2 sin x, ini 2 yang konstan tetap, maka turunan dari sin x adalah cos x. Ini jadi 2 cos x, kemudian turunan dari cos x adalah negatif sin x, sehingga menjadi min 3 sin x. Berikutnya yaitu, contoh yang kedua adalah kita diketahui kita punya fungsi sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Kita diminta untuk mencari turunan sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Nah, untuk diperhatikan, untuk trigonometri ini kita harus pandai-pandai untuk mempelajari sifat-sifat dari fungsi trigonometri. Nah, kita punya sifat ya, sin kuadrat x plus cos kuadrat x adalah 1, cos 2a, cos 2x sama dengan cos 2x sama dengan 2 sin x min 1, seperti itu ya, 2 sin kuadrat x min 1. Nah, kita bisa menggunakan hal seperti ini, jadi sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, sehingga turunan dari sin kuadrat x plus cos kuadrat x ini bisa diartikan sebagai turunan dari 1, yaitu 0. Contoh yang ketiga yaitu kita ini menggunakan aturan pembagian. Kita punya fungsi y sama dengan secant x. Kita diminta untuk menentukan turunan dari fungsi tersebut. Nah, secant x itu sama dengan 1 per cos x. Nah, 1 per cos x ini kita punya fungsi baru yaitu 1 per cos x yang nilainya sama dengan secant x. Nah, ini kita buat menjadi fungsi bentuk perkalian. Ini adalah ini adalah fx-nya, kemudian cos x-nya adalah gx-nya. Oke, untuk yang pertama adalah cos x dikali turunan fx. Kemudian dikali fx kali turunan gx per gx-nya dikuadratkan. Kemudian di sini cos x kali turunan dari 1 ke 1 adalah 0, sehingga cos x dikali 0 adalah 0. Ini 0, kemudian min 1 kali cos turunan dari cos x. Turunan cos x adalah negatif sin x. Min 1 dikali negatif sin x adalah positif sin x. Cos kuadrat x berarti sin x per kuadrat x sama dengan 1 per cos x. Bisa dibilang seperti ini ya, cos x kali cos x. Nah, sehingga sin x per cos x ini sama dengan tan x, sehingga menjadi sama dengan 1 per cos x kali tan x sama dengan secant x kali tan x. Kemudian berikutnya yaitu kita menggunakan aturan perkalian. Kita punya fungsi sin x kali cos x. Nah, di sini kita menggunakan aturan perkalian, berarti sin x kali turunan dari gx, fx dikali turunan dari gx-nya kemudian ditambah dengan cos x gx-nya dikalikan dengan turunan dari fx-nya. Sehingga di sini sin x kali turunan cos x kemudian ditambah dengan cos x kali turunan dari sin x-nya. Diperoleh di sini adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Aturan berikutnya yaitu aturan rantai. Nah, di sini misalkan dz per dx sama dengan dz per dy kali dy per dx. Langsung ke contohnya saja, misalnya kita punya fungsi z sama dengan 3y kuadrat, di mana y-nya sama dengan 2x plus 5. Maka kita diminta untuk menentukan berapa sih dz per dx-nya. Di sini kan z-nya kita punya 3y kuadrat, sementara y-nya 2x plus 5. Bisa kita inputkan y-nya ini dikuadratkan, tapi kan akan membutuhkan waktu yang agak lama dan itu peluang untuk salah menghitung lebih besar. Kita menggunakan aturan rantai saja. Jadi dz per dx sama dengan dz per dy. Jadi z-nya diturunkan terhadap y, kemudian berikutnya y-nya diturunkan terhadap x. Ini dikalikan. Berarti
DC per DY-nya berarti DC per DY atau Z aksen terhadap Y ini berarti 6Y. Kemudian dikali dengan turunan Y terhadap X yaitu 2, sehingga 12Y. Kemudian sama dengan 12, Y-nya kemudian kita substitusikan kembali yaitu 2X plus 5, sehingga 12 kali 2X plus 5 sama dengan 24X plus 60. Dan berikutnya adalah turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini berarti turunan yang tingkat sekian. Jadi tadi kita sudah menghitung turunan pertamanya, berarti turunan keduanya itu dilambangkan dengan F double aksen X atau D kuadrat Fx per Dx kuadrat. Kemudian kalau turunan 3 berarti F triple aksen X sama dengan D pangkat 3 Fx per Dx pangkat 3 dan seterusnya. Contohnya misalnya kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 6X. Turunan pertamanya berarti 3X kuadrat plus 6X plus 6. Turunannya lagi dari yang pertama tadi adalah 6X plus 6. Turunannya kembali adalah 6. Kalau ini kita turunkan kembali, maka hasilnya adalah 0. Oke, berikutnya adalah turunan untuk fungsi implisit. Derivatif, sekali lagi derivatif itu sama dengan turunan ya. Misalkan kita punya fungsi Fx, Y sama dengan 0. Tadi kan kita punya fungsi Y sama dengan Fx. Sekarang kita punya Fx, Y sama dengan 0. Ini fungsi implisit ya. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Ini adalah contoh fungsi implisit. Kita diminta menentukan dy per dx-nya. Nah, di sini langsung saja. Ini 4xy kuadrat. 4xy kuadrat. 4xy kuadrat ini bisa menggunakan aturan perkalian ya. Dengan 4x-nya adalah U, kemudian y, fx, kemudian y kuadratnya adalah gx. Sehingga di sini turunan dari 4xy kuadrat adalah 4y kuadrat plus 8xy dy per dx. Kemudian turunan berikutnya adalah turunan dari negatif x kuadrat adalah min 2x. Berikutnya adalah turunan dari 2y terhadap turunan dari 2y adalah 2 kali dy per dx. Nah, sehingga diperoleh 4y kuadrat. Tadi turunan dari yang 4xy ini sama dengan 4y kuadrat plus 8xy ini. Kemudian turunan x kuadratnya adalah ini, kemudian turunan dari 2y-nya adalah bagian yang ini. Dan kita sederhanakan, kita kumpulkan yang sejenis dy per dx-nya dikelompokkan dengan yang mengandung dy per dx. Kita selesaikan, maka 8xy plus 2 dy per dx sama dengan 2x min 4y kuadrat. Kemudian dy per dx-nya sama dengan 2xy min 4y kuadrat per 8xy plus 2. Jadi seperti ini untuk turunan fungsi implisit. Berikutnya kita akan mempelajari diferensial. Nah, misalkan kita punya fungsi y sama fx, diferensial variabel bebas x, ditulisnya terus dx ya. Di sini dx sama dengan delta x. Maka diferensial dari variabel bebas y ditulis dy sama f aksen dx. Nah, ini adalah aturan untuk diferensiasi. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin yang pertama, kita punya fungsi y sama x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 7. Kita diminta untuk mencari diferensial dari variabel y tersebut. Maka dy-nya sama dengan 3x kuadrat min 12x dx. Kemudian soal kedua, kita menggunakan aturan perkalian, kemudian dx. Untuk yang ketiga juga sama, kita menggunakan aturan perpangkatan. Akar ini sama dengan pangkat 1/2 ya. Jadi seperti ini. Oke, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.